Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita jumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani hari ini. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia dan kehidupan yang Kau berikan. Kiranya Tuhan berkenan menyapa kami pada hari ini dengan firman. Untuk itu kami merendahkan hati di hadapan-Mu, mohon pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan ketidaklayakan kami. Kiranya Roh Kudus yang akan menjelaskan firman-Mu dan memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sangat membutuhkannya. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar sapaan rohani hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 12. Demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Tema kita adalah kesukaan besar. Setiap kali kita mendengar sebuah suka besar, kesukaan besar, selalu diidentikan dengan kelancaran. Tidak ada masalah. Setiap kali kita dikatakan jangan takut sebab ada kesukaan besar, maka kita diposisikan seolah-olah mempunyai kekuasaan, jabatan, kedudukan, dan kekayaan yang luar biasa. Itulah pandangan dunia. Sebuah kesukaan yang besar selalu diidentikan dengan kekuasaan, kedudukan, jabatan, kelancaran, harta benda, pekerjaan yang dahsyat, maju, luar biasa. Saudara dan saya keliru kalau berpandangan seperti itu. Firman Tuhan tadi mengatakan jangan takut sebab ada kesukaan yang besar ditujukan justru kepada kaum gembala yang ada di padang, yang tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Dia menghadapi banyak persoalan, banyak tantangan hidup, dan banyak bahaya kehidupan. Bahkan dihadapkan pada ketidakpastian yang luar biasa. Yang kedua, kita keliru kalau menganggap bahwa kita tidak akan takut kita mengalami kesukaan yang besar dengan setumpuk apa yang diidealkan oleh dunia ini. Justru, kesukaan yang besar itu ada di dalam diri Yesus Kristus Sang Juru Selamat, yang diberi tanda saat itu adalah yang kita baca dari Injil Lukas pasal 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kesukaan yang besar ada di dalam Kristus. Karena kemurahan Kristus dan kesukaan yang besar di dalam Kristus yang Juru Selamat itu adalah melampaui situasi, kondisi, keadaan apapun. Saudara dan saya sanggup dan bisa dilepaskan dari ketakutan dan mengalami kesukaan yang besar tanpa dalam hidup kita dibebaskan dulu dari masalah-masalah. Dengan kata lain, orang yang mempunyai masalah yang besar,
tekanan hidup yang berat, dan segala rintangan yang sulit, dia tetap akan mengalami tidak takut dan mengalami kesukaan yang besar. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus. Jadi kesukaan yang besar yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan lahirnya dia di dunia ini, lahir dalam kehidupan saudara dan saya, adalah kesukaan yang besar yang melampaui situasi, kondisi, keadaan apapun. Dan tidak menunggu itu sudah berubah, baru mengalami kesukaan yang besar. Yang kedua, kesukaan yang besar itu harus diterima oleh kita dengan sikap, yaitu sederhana. Karena Kristus Sang Juru Selamat, Tuhan Mesias yang mulia itu lahir dalam kesederhanaan. Dia lahir di kandang Betlehem, di palungan, dengan kain lampin. Dia tidak lahir dalam kemewahan, tidak lahir dalam kemuliaan. Jadi, janganlah engkau takut ketika engkau menghadapi badai kehidupan. Janganlah berpikir segala kemuliaan dan kekuasaan duniawi harus saya punyai dulu, baru saya tidak takut, baru saya mengalami kesukaan yang besar. Saya harus merubah mindset saya. Di dalam kesederhanaan saya, di dalam keterpurukan saya, di dalam kerapuhan saya akan mendapatkan Tuhan Yesus Juru Selamat. Jikalau saya tulus, sederhana, dengan sungguh hati percaya, menyambut Dia di dalam hidup kita, dan menjadikan Dia penuntun, Tuhan Sang Juru Selamat, yang menjadi pusat hidup kita yang kita taati. Dengan kata lain, apapun yang saudara alami hari ini, Natal berarti Yesus lahir untuk saudara, memberikan kesukaan yang besar, dan melepaskan saudara dari ketakutan. Dan di dalam kehidupan saudara yang sangat sederhana pun, Kristus lahir untukmu. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan merayakan Natal. Biarlah Natal kali ini mengangkat semua ketakutan yang kami hadapi dan memberikan kesukaan yang besar di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan, meteraikan dalam hati kami, dan berikanlah keberanian pada kami untuk sungguh-sungguh jujur dan terbuka kepadamu, dan menceritakan hidup kami apa adanya, dan mempersilahkan Kristus lahir dalam hidup kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar kami tetap mengikuti apa yang Engkau perintahkan, karena kami yakin kesukaan yang besar dari kelahiran-Mu dalam hidup kami akan membawa kami lepas dari ketakutan apa saja, sehingga kami boleh berani menghadapi kehidupan ini dengan lapang dada, penuh kemenangan, penuh kesukacitaan, dan penuh hidup yang berarti. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin.